Siap, doa dimulai. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absensi terlebih dahulu. Silakan pada anak-anak lihat kanan kirinya apakah temannya hadir semua. Hadir semua, bagus. Oke. Sebelum tadi berdoa udah? Sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan. Ada yang mau menjadi DJ? Oke, Sofa silakan. Lajuna. Tolly Kids. Ayo teman-teman silakan berdiri ya kanan. Sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Sobat. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum itu, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Jadi pelajaran kemarin yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk itu apa saja? Kembang biak, Betul, apa lagi? Bernapas, terus api. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Makan, betul. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat tumbuh, bernapas, dan bergerak. Selain itu dapat berkembang biak. Tujuan pelajaran hari ini yaitu setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan hari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat, lemah pada tangan dalam suatu tali dengan benar. Dan sebelum itu kita ice breaking dulu sebelum menuju ke pembelajaran. Silakan berdiri anak-anak. Itu kita ganti ya pelajaran. Iya, Bu. Butuh buat liburan. Udah. Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bunga tahunan, booking di Agoda.
Pertumbuhan dan perkembangan adalah istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun tampak sudah sangat familiar di telinga kita, namun masih ada saja yang tidak mengetahui dengan jelas perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi membahas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan menjadi hal yang relevan untuk disampaikan agar kita tidak keliru. Jika dilihat secara sekilas, bisa dikatakan bahwa dari redaksi penulisannya, kedua istilah tersebut sudah cukup jelas berbeda. Selain itu, jika ditelah dengan lebih dalam, maka akan didapatkan makna dari pertumbuhan dan perkembangan yang saling berbeda satu sama lain. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dimaksud adalah bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang industri, dan beberapa bidang lainnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Untuk bisa mengetahui secara jelas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka kita perlu memahami dulu pengertian dari masing-masing kata tersebut. Ya, membahas pengertian adalah hal dasar yang sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu hal. Nah, pengertian pertumbuhan ini secara umum pertumbuhan bisa diamati dengan jelas. Misalnya saja, ketika kamu memiliki seorang bayi, maka kamu bisa melihat bagaimana ia tumbuh, terkhusus pada perubahan bentuk tubuh dan fisik yang dimiliki. Perubahan tersebut bisa diamati mulai dari tubuh yang semakin memanjang dan membesar, serta beberapa hal lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka yang pendek. Biasanya waktu pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi oleh usia dan juga kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kamu perhatikan bahwa pada manusia dari umur sekitar 21 hingga 25 tahun, maka ia akan cenderung lebih susah untuk tumbuh, dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sebagai tambahan, pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam yang terjadi pada suatu objek yang tertumbuh. Nah, sekarang pengertian perkembangan ini. Hal dasar terkait perkembangan yang perlu diketahui adalah perkembangan memiliki sifat kualitatif. Artinya semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Dari pengertian ini, perkembangan memiliki range yang lebih luas daripada pertumbuhan. Sebenarnya pertumbuhan juga masuk dalam nilai perkembangan. Contoh dari perkembangan ini adalah semisal kamu memiliki seorang bayi. Pada awalnya bayi tersebut hanya bisa tidur terlentang tanpa melakukan apa-apa. Namun seiring waktu ia bisa berjalan, maka perkembangan terjadi. Sang bayi yang tadinya hanya bisa tidur saja sehingga bisa bergerak, merangkak hingga berjalan. Itu adalah bukti sebuah. Oke anak-anak, setelah kita menonton video tadi, apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan? Ada yang tahu pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu, ayo silakan. Pertumbuhan itu apa? Setelah tadi menonton kita video. Pertumbuhan itu seperti seorang bayi yang tadinya kecil jadi besar, seperti itu. Kalau perkembangan, ada yang tahu? Alfi, perkembangan itu apa tadi? Dari yang otaknya, soalnya
bertambah kepandaiannya. Ketika bayi kalian tidak dapat berbicara. Setelah besar kalian dapat berbicara. Suatu saat nanti kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Baik. Terima kasih Dea. Setelah Dea baca teks tersebut, apakah kalian mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaannya? Ngerti, Bu. Bagus, hebat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar LKPD yang nantinya akan diisi oleh kalian secara berkelompok. Ya, Bu. Baik, Bu. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya. Kita isi data dirinya ya anak-anak dan anggota kelompok. Ada kesulitan anak-anak? Alfi dari tadi ngegambar terus ya. Iya, Bu. Kerjakan nak. Ibu aku sudah selesai semua. Silakan kumpul kembali. Ibu minta Dea untuk membaca di depan, oke? Oke, silakan. Silakan disimak ya anak-anak. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya Bu. Iya betul. Perbedaannya itu pertumbuhan dapat diamati secara kasat mata, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam diri kita sendiri. Tuh, terima kasih. Sama Ibu. Ibu aku belum dikumpul ya. Oh iya, terima kasih nak. Sama Bu. Jadi kalian sekarang tahu kan apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Yang tadinya seorang bayi tidak bisa berjalan, yang lemah, lembut seperti itu menjadi seorang manusia yang kuat. Termasuk contoh salah satu gerakan tadi juga memerlukan apa? Ada yang tahu? Kekuatan tangan. Seperti itu. Oke anak-anak, setelah kita belajar tadi, ada yang bisa menyimpulkan belajar hari ini kita belajar apa saja? Alfi, tolong simpulkan. Kita belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan, Bu. Jadi perkembangan itu apa sih Alfi? Perkembangan itu pertumbuhan dulu ya, Bu. Pertumbuhan itu dari kecil menjadi besar. Kalau perkembangan itu lebih ke Apa tadi seorang bayi yang tadinya tidak? dia bisa berbicara menjadi bisa berbicara. Ya betul. Oke anak-anak karena sudah hebat menyimpulkan, sekarang Ibu akan berikan lembar evaluasi. Silakan kerjakan secara individu ya anak-anak. Sama Bu. Enggak, gampang cuma 20 soal. Beda Bu. Gak apa-apa nak. Supaya menjadi manusia yang pintar. Tuh, keren. Apakah sudah selesai? Belum. Alfi belum. 20 kan Bu ini Bu. Iya. Itu bohong. Alfi jangan berbohong ya nak, tidak baik. Gak boleh ngasal Alfi. Asal ya. Gue ya. Emang kan sibuk dulu, bro. Iya, selalu dah Alfi. Lalu deh. Udah dulu. Kayak ini lagi ini. Nanti rekap aja deh. Sudah Bu, 20 soal. Sudah. Baik kumpulkan kembali anak-anak. Terima kasih. Bagaimana setelah belajar hari ini? Apakah senang semuanya? Happy. Bagus. Karena belajar kita sudah selesai, sekarang kita akhiri dengan membaca doa agar pulangnya selamat sampai tujuan. Silakan Alfi, boleh dipimpin kembali doanya. Siap, bro.